Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya din. Assalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'a ila yaumil tabatul amma ba ikhwatul iman ukhtul mu'minah. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah. Kembali pembahasan kita di pagi ini kita ambil tentang salat, tentang sifat salat yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak bervariasi tata cara kita menegakkan salat, dari mulai takbir sampai assalamualaikum. Kalau kita lihat di dalam firman Allah, dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat ini adalah ilmu wahyu. Dan di dalam hadis mutawatir, mana hadis mutawatir ini yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran dan yang dijelaskan juga Nabi SAW di dalam hadis-hadis beliau. Kalau kita lihat dari firman Allah SWT, banyak Allah mencantumkan yaitu tentang salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqimus shalah wa anfiqu mimma razaqnakum. Ini butuh penjelasan. Bagaimana kita mesti tahu tentang menegakkan salat, bayarkan zakat, maka Allah mengutuskan Rasul. Maka Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Abdullah bin Mas'ud membaca qudwatun hasanah. Telah datang di sisi kita Rasulullah SAW, contoh yang sangat suri teladan. Bagaimana beliau mencontohkan? Beliau bersabda, "Shalli kama ra'aitum shalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Kenapa? Karena ini yang wahyu. Tidak bisa kita belajar sendiri. Tidak bisa kita menegakkan salat dengan sesuka-suka kita. Rawahu Imam Bukhari. Arti kata, kalau memang tidak dicontohkan Nabi SAW, salat kita tidak seperti sifatnya salat Nabi SAW, maka kita akan banyak perbedaan. Dari mulai takbir. Di dalam riwayat sahih dari Abdullah bin Amr, idza arada Nabi SAW bisalli fa yastadil qiblah thumma yakabbar. Takbir. Kalau dia ingin sholat, beliau menghadap kiblat dan dia bertakbir. Takbir ada dua cara. Pertama, kita mengangkat tangan kita di dada. Ini mangkibi. Yang kedua di bawah daun telinga. Terus beliau bersedekap. Kan yudha'al ashimal, yani taht fawqal yamin. Dia meletakkan, dia bersedekap tangan kanannya, yakni di atas tangan kiri. Ini. Dan dia meletakkan di dada, fi sadr, di dalam riwayat Imam Ahmad Bukhari. Dan juga pendapat Imam kita Syafi'i di bawah dada, tahta sadr, atau pendapat Imam Abu Hanifah yaitu fi surah atau tahta surah, di pusat atau di bawah pusat. Nah, ini salah satu beliau mencontohkan kita. Karena dia kabar semua yarfa'nya, dia bertakbir, dia mengangkat tangannya. Atau dia barangin sama. Dia tangannya seperti begini. Atau dia takbir dulu, baru dia mengangkat tangan. Semua itu boleh kita lakukan. Nah, ini yang dicontohkan Nabi SAW. Semua sakata haya. Kata Abu Hurairah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad ra'aituka sakat. Yani sakta latifan. Berdiam sejenak. Ma taqul? Demi ibuku dan bapakku. Ini salah satu kemuliaan beliau menanyakan Abu Hurairah, apa yang kau katakan setelah takbir? Apa yang kau baca? Kalau salah satu doa, ada beberapa doa yang dicontohkan Nabi. Allahumma ba'id baini khatayaya kama ba'idal masyriq wal maghrib. Ini bagus nih. Yang kedua, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, wajjahtu wajha alladhi fatara samawati wal ard. Ini juga boleh dibaca. Ini boleh. Dan yang tiga, subhanakallahumma bihamdika. Ini juga dari Umar bin Khattab. Semua ini boleh kita baca. Iftitah namanya. Dan ini memang sunnah. Terus beliau setelah itu berta'awud minasyaitanir rajim. Ta'awud billah, barulah beliau membaca bismillah. Bismillah ini bisa dijaharkan atau boleh dijaharkan dan boleh disirkan. Tapi yang paling banyak disirkan. Hadis dari Aisyah, dari sahabat Nabi SAW, idza qama Nabi SAW faqabbar thumma sakata. Yani qara'a bismillah sir. Tetap dibaca tapi disirkan. Tapi ada juga beliau menjaharkan, pendapat Imam kita Syafi'i, maka dijaharkan boleh. Tidak ada masalah. Terus kita membaca Fatihah. Karena Fatihah ini rukun. Rukun ikhwatul iman. Hati-hati. Rukun salat itu Fatihah termasuk.
Kalau misalnya kita baca Fatihahnya tidak bagus, ada lahnul jali, ada lahnul khafid, artinya makhraj hurufnya tidak benar, merubah makna, atau lahnul khafid yaitu panjang pendeknya, kita tidak memberikan anta'ti kullu harfan haqqahu, ini baru juga makruh. Maka hendaklah seorang muslim dan muslimah ketika dia menegakkan salat, dia harus memperhatikan masalah bacaan ini. Terus kita membaca surat yaitu sunnah, silahkan baca apa saja yang kita hafalkan. Terus kita takbir ketika selesai membaca surat, takbir waktu mau ruku. Nah, kita ruku rata. Ketika kab'alamu ya fagutaru Nabi, ketika dia curah air di dadanya tidak tumpah, Nabi SAW rapi ruku. Terus kita tidak mengangkat tangan. Jadi ada 3 tata cara mengangkat tangan kata ahli ilmu. Dari pertama waktu takbir ihram, kedua waktu kita ruku, terus ketiga waktu kita i'tidal. Nah, ini waktu i'tidal rapikan kembali dan jangan cepat-cepat. Dan ini salah satu sholat yang dicontohkan dari sunnah beliau, supaya kita sholat tidak ada bedanya. Ini kalau kita masuk ke masjid sekarang, banyak kita melihat dari mulai takbir sampai selesai banyak variasi, masing-masing mempunyai gaya tata cara salatnya. Dan ini tidak dibenarkan ya ikhwatul iman. Islam sudah jelas, Islam sudah komplit. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ittabi'u dinuna dina tabi. Agama kita mengikuti. Ikutilah apa yang dicontohkan Nabi SAW. Kama Allah Ta'ala, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, kalau engkau ingin lebih dicintai Allah, ikutilah. Maka dinuna dinu ittiba. Agama kita agama mengikuti. Ikutilah yang sebaik-baik yang telah dicontohkan Nabi SAW. Mudah-mudahan kita cukupkan sampai di sini. Jadi kita akan menyambung tentang bab tata cara salat yang dicontohkan Nabi SAW. Yaitu tahapan kedua tentang bab sifat salat Nabi, tata cara salatnya Nabi SAW. Maka ikhwatul iman, kita melihat memang betul banyak di kalangan masyarakat kita masih belum memahami tata cara salat yang telah dicontohkan Nabi SAW. Kama Nabi SAW, salli kama ra'aitu musalli. Salatlah kalian sesuai apa yang telah saya contohkan. Maka ikhwatul iman, kemarin kita sudah sampai ruku. Ketika kita ruku, kita membaca yaitu Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, wa bihamdi, boleh ditambah. Dan kita tambahkan yang lain, 3, 5, 7, 11, tidak masalah. Dari firman Allah SWT, fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah dengan mengaku atau menyebut nama Rabbmu yang agung. Kata Nabi SAW ketika turun ayat ini, aj'alu fi rukukum. Jadikanlah di rukuk kalian karena mengagungkan Allah SWT. Setelah kita i'tidal, kita rapikan, kembalikan amud al-faqri, tulang rusuk yang di belakang ini secara betul-betul rapi, barulah kita sujud. Sujud, ngangkat tangan, kemarin sudah kita jelaskan, waktu takbiratul ihram, waktu rukuk, waktu i'tidal, 3 saja itu. Dan waktu nanti kita bangkit setelah 2 rakaat ketiga kalau maghrib, kalau Dhuhr, Asar, Isya, kita angkat tangan itu. So ketika kita ruku, kita mendulukan ada lutut dan ada tangan. Dua-dua ini dilakukan Rasulullah tergantung fisik kita. Yang mana kita bisa mendulukan. Ketika hadis Wa'il bin Hujr, ketika Nabi SAW masih muda. Kalau hadis Abu Hurairah masuk yaitu tahun ke-7 atau ke-8 yaitu di Madinah. Hadis-hadis ini menjelaskan ketika umur Nabi SAW sudah 60, maka Nabi SAW mendulukan tangan dan baru lutut. Kalau kita lihat ada 2 perumpamaan, al-ba'ir wal ibil. Itu di dalam ruku jangan menyerupakan al-ba'ir. Al-ba'ir itu adalah unta yang sudah berat mengangkat beban, kalau ibil masih muda. Itu dua-duanya dibenarkan. Setelah kita sujud, kita membaca Subhana Rabbil A'la. Subhana Rabbil A'la 3 kali. Boleh kita tambahkan subuh, kudus, rabbuna, rabbul malaikati ruh, subhana dzul jabarut malakut kibra wa azami, boleh. Dan tidak usah kita tambah wa bihamdi, tidak usah. Kenapa? Ketika Nabi SAW turun ayat ini, sabihis marabbikal a'la. Kata Nabi SAW, aja'alu fi sujudikum. Nah, ini sujud adalah doa. Memohon, meminta kepada Allah SWT. Abu Hurairah di dalam riwayat yang sahih, kata Nabi SAW di dalam sujud ini, aqraba ma yakun abdu, yani inda rabbi wa huwa sajid, fakthir doa. Seorang hamba itu
sangat dekat di sisi Allah SWT. Waktu sujud, mohonlah banyak-banyak kita meminta fal yakin bil ijabah. Hendaklah kita yakin betul-betul doa kita tu diijabah oleh Allah SWT. Ketika di dalam surat Al-Alaq, fasjud waqtarib, sujud, dan pada sujud itulah kita dekat di sisi Allah. Maka selanjutnya fakir doa, banyak-banyak doa. Setelah selesai kita duduk, yaitu duduk di antara dua sujud, istirahat. Apa kita baca? Allahumma rabbik firli, rabbik firli, rabbik firli, warhamni, wajburni, warafa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Ini ada 7. Boleh. Allahumma rabbik firli, rabbik firli, rabbik firli juga boleh. Itu doa di antara dua sujud. Terus kita sujud lagi. Sujud di antara dua sujud, dan kita sujud lagi, dan kita baca seperti itu lagi, Subhana Rabbil A'la. Ini kita lakukan. Jadi setiap rakaat seperti itu. Tasyahud, kita tasyahud memang telah dicontohkan Nabi SAW. Tasyahud itu tasyahud pertama, yaitu sunnah. Ahli ilmu sepakat bahwa tasyahud pertama itu adalah sunnah. Kalau kita misalnya lupa, kita bangkit rakaat kedua, langsung ke rakaat ketiga, kalau sudah berdiri nggak usah sujud, nggak usah kita duduk lagi, yaitu nggak usah. Kenapa? Karena itu adalah sunnah. Nanti sebelum Assalamualaikum kita sujud sahwi 2 kali. Amal tasyahud al-akhir itu adalah rukun. Itu di dalam penjelasan ahli ilmu. Apa yang kita baca di dalam tasyahud? Ini salah satu diajarkan Nabi SAW. At-tahiyatillah, salawatu taibatu, salamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai selesai. Kecuali dalam pendapat Imam Syafi'i, menambah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita bermadhab Imam Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar rasulullah. Dan ini tasyahud kita menunjuk tata caranya ada ketika hadis Abdullah bin Umar Wa'al bin Hujur. Langsung saja tasyahud dengan tangan memegang begini. 53 salat al-khamsin. Ini kita tunjukkan begini. Di dalam riwayat yang lain, Wa'al bin Hujur kan yuharrik, dia menggerak-gerakkan. Ada Imam Syafi'i kan yashir begitu, hakada. Waktu asyhadu an la ilaha illallah dia menggerakkan tangannya 3 kali sudah. Maka ikhwatul iman, ada sedikit perbedaan di dalam hadis kalau kita lihat dari Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, Aisyah, karena dia hanya merubah dari hadis masyhur Abdullah bin Mas'ud, assalamu ala nabi, dia tidak menyebut assalamu alayka ayuhan nabi. Kalau Abdullah bin Mas'ud dan sahabat ghairuhum qala lima kana nabi sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu alayka, lima tawaffa nabi assalamu ala nabi. Waktu Nabi hidup bersama kami mengucapkan yakni tasyahud assalamu alayka ayuhan nabi. Tapi ketika Nabi meninggal, assalamu ala nabi. Semuanya benar, semuanya boleh kita pakai sampai innaka hamidum majid. Tambahkan sebelum kita assalamualaikum, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnah mahya wa mamat wa min fitnatil syarril masih dajjal. Boleh. Terus tambahkan lagi Allahumma a'inni dzikra wa syukrika wa husni ibadatik. Tambahkan doa-doa yang lain, barulah kita assalamualaikum. Nanti setelah selesai kita beristighfar, astagfirullah, 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 dan Allahumma ajirna minar, Allahumma ajirna, Allahumma antas salam, dan selanjutnya. Karena istighfar itu penting. Kenapa? Kesalahan atau mungkin lupa dalam kita menegakkan salat, ada kurang khusyuk, kurang iktiman, dengan istighfar itu Allah memaafkan kita, mengampunkan dosa kita, menerima salat kita, ibadah kita di sisi Allah SWT. Tahapan yang ketiga tentang sifat salat Nabi. Kita ambil ikhwatul iman masalah Fatihah. Dikarenakan banyak kita melihat di kalangan masyarakat kita tentang membaca Fatihah diawali dengan bismillah, jahar atau tidak jahar, dibaca atau tidak dibaca. Maka ikhwatul iman, ada beberapa statement dari ahli ilm, terutama 4 madhab ini menjelaskan kepada kita dari firman Allah SWT, walaqad atainaka sab'an minal mathani wa Qur'an azim. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ya Muhammad yaitu 7 ayat, dibaca diulang-ulang dan Quran menjadi agung. Maka di dalam hadis Abu Hurairah dan yang lain menjelaskan ini adalah Fatihah. Ketika kita sholat 5 waktu yang wajib, yang sunnah, harus kita membacanya. Yaitu disebutlah Fatihah
Ummul kitab sab'a mathani wa Qur'an azim. Man lam yaqra yani Fatihah Ummul kitab sab'a mathani wa salatu khadij. Yani barang siapa yang tidak membaca yani Fatihah ibunya kitab dan diulang 7 kali dibaca dan Quran itu menjadi agung dan salatnya kurang sempurna. Di dalam riwayat yang lain, man lam yaqra Fatihah fa salatu yani ma yaqbalani la yajzi. Barang siapa yang tidak membaca Fatihah, salatnya itu tidak diterima. Dan sering hadis ini diulang-ulangkan sampai Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah ini la'allahu ruqyah. Fatihah ini sesungguhnya bisa kita gunakan untuk menyembuh diri kita. Kalau kita dalam keadaan sakit, kita baca dan kita usap, ataupun ada yang membaca dengan air diminum gitu, maka itu adalah ruqyah. Tapi kita lihat masalah Fatihah dengan diawali bismillah. Apakah bismillah itu termasuk di dalam Fatihah? Kalau kita melihat di dalam Mushaf Utsmani, nah ini dakhala fiha. Dalam Mushaf Utsmani nomor 1 atau raqamul ula yaitu Fatihah. Kalau kita lihat mungkin pendapat ahli ilmu yang lain bahwa bismillah itu tidak bagian dari Fatihah. Yang kedua, fasil, hanya dia pembatas saja. Masuk ke surat baru yaitu bismillah. Di dalam Al-Quran 114 surat, 113 yaitu ada bismillah. Kecuali surat Taubah atau surat Al-Bara, yaitu tidak ada bismillah, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di mana bismillahnya? Dalam surat An-Naml. Innahu minas Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tetap ada 114 bismillah. Baik, ini yang kedua. Bismillah dibaca dengan dijaharkan pendapat Imam Syafi'i dan disirkan juga kalau pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Kecuali Imam Abu Hanifah, mereka tidak membacanya bismillah. Yang jelas semua itu boleh kita laksanakan, tergantung kita berpegang mazhab apa yang kita laksanakan. Kalau itu semua benar, berarti yang nggak benar, yang nggak sholat, yang nggak lulus jadi ikhlasul iman. Tidak perlu kita ribut. Jadi kalau kita datang ke satu tempat, imamnya bismillahnya jahat, ya sudah dijaharkan saja. Tapi kalau imamnya sir, ya sudah kita ikutkan, disirkan saja. Karena Fatihah ini adalah rukun dari arkan salah itu. Kalau Fatihahnya tidak rapi dalam pembacaannya dan ada lahnul jali, ada lahnul khafi, dan makruh lahnul khafi. Lahnul jali haram karena merubah maknanya. Contohnya kalau dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, dia rubah ain jadi alif, berarti ini lahnul jali. Lahnul jali kenapa? Karena merubah makna. Harusnya alamin dia jadikan aman. Wattini wazzaituni waturi sinina wahadal baladil amin, balad aman yaitu Mekah. Maka ikhwatul iman, ini yang perlu kita perhatikan. Tak perlu kita bermasalah dengan mau bismillah itu dijaharkan atau disirkan, tetap dibaca. Yang penting yang kita perhatikan adalah tata cara kita membaca surat Fatihah ini sempurna sesuai dengan dicontohkan Nabi SAW agar salat kita diterima. Jadi ikhwan tidak ada bedanya. Nanti pun juga kalau kita masuk ke masjid, misalnya masjid itu pakai kunut, kita ikut aja kunut. Nggak pakai kunut, kita ikut saja, tidak ada masalah. Semuanya benar. Nah, kembali lagi, yang nggak benar itu, yang nggak sholat, yang nggak ke masjid. Kenapa mesti diributkan? Kita lihat di akhir zaman ini, di zaman kita hidup ini, banyak orang mencari kesalahan-kesalahan Islam. Apalagi metode dakwah yang kita sering dengar ini, menghujat, mencaci maki. Banyak yang kita lihat tidak ada baiknya, sehingga umat ini tidak paham. Sampai yang kita lihat sekarang baca Fatihah aja tidak bisa, terus mudah mereka memberikan statement yang macam-macam terhadap orang alim. Maka kita mohon cukup kita sampai di sini ya ikhwatul iman. Kenapa? Karena kathrul jidal ini, bantah membantah ini tidak bagus. Dan tidak akan baiknya buat kita. Mari kita kembali apa yang telah diajarkan Nabi SAW. Perhatikan baca Fatihah kita. Karena Fatihah ini adalah rukun. Dan yang mengesahkan salat kita. Dan benar salat kita kalau Fatihah kita rapi. Banyak hadis diulang-ulangkan dari Abu Hurairah dan yang lain-lain. Tahapan keempat tentang membaca surat Fatihah di belakang imam. Kalau kita lihat dari firman Allah SWT di dalam surat Al-A'raf. Maka Allah Ta'ala wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, maka hendaklah kita diam, dengar dan diam agar kita mendapat rahmat dan agar kita mendapat kebaikannya.
Maka dari ayat ini, pendapat ahli ilm ada yang mengatakan membaca di belakang imam surat Fatihah memang dibolehkan. Kalau kita lihat dari pendapat 3 mazhab ini, kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kalau salat berjamaah, dia tidak, al-ma'mum tidak membaca apa-apa, cukup mengikuti dengan takbir ihram saja, dengan takbir saja. Begitu imam angkat tangan, ikut saja, ketika ruku ikut saja, i'tidal sampai selesai assalamualaikum, begitu juga. Karena dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari di dalam riwayat Imam Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila imam litamu bihi fa idza qara yani fansitu fa idza kabbar fakabbaru fa idza qara fansitu. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk menyempurnakan salat makmum. Apabila imam membaca, hendaklah kalau imam bertakbir, bertakbirlah. Kalau imam membaca, hendaklah kita diam. Kata Imam Abu Hanifah, ini sesungguhnya di dalam salat. Karena imam itu adalah salah satu tanggung jawabnya menyempurnakan salat makmum. Dan pendapat imam lain yang berbeda. Katanya tetap kita membaca, yaitu makmum di belakang imam surat Fatihah setelah waladhdallin amin, kita membaca sendiri di dalam hati. Dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qasamtu shalah baina abdi nusfain. Aku bagikan salat di dalam riwayat Fatihah antaraku dan hambaku setengah-setengah. Wah, seorang sahabat menanyakan, ya Abu Hurairah, apakah kita membaca di belakang imam? Hal naqra'u wara khalfal imam? Qala na'am, aqra'u li nafsik. Baca sendiri. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qasamtu shalah baini wa bainal abdi nisfain. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, yani di sini adalah hamadat abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, thanani abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin, majadil abdi. Di dalam hadis ini menjelaskan kita membaca di belakang imam apabila imam membaca alhamdulillah rabbil alamin, bahwa kita yaitu memuji Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin, memohon, meminta kebaikan, mengagungkan Allah SWT. Dan ini semuanya ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, hada baina wa baina abdi, ini antaraku dan hambaku, sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin, hada li abdi masal. Inilah untuk hambaku dan untuk hambaku yang bertanya, yang meminta, yang memohon. Maka seorang makmum boleh dia membaca surat Fatihah di belakang imam, tetapi dengan syarat dia membaca sendiri. Dengan syarat dia membaca sendiri, tidak berisik, tidak mengeraskan suara ketika imam setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin baca sendiri. Ini di dalam salatul jahr. Salatul jahri kita bilang. Kenapa? Karena dari hadis ini menjelaskan kebaikan surat Fatihah atau di dalam salat itu antara kita dan Allah setengah-setengah pahalanya. Maka sebagian ahli ilmu mengatakan hendaklah kita membaca di belakang imam, walaupun itu di salat jahar. Apalagi di salat sir kita boleh membacanya, tetapi tidak mengeraskan suara dan tidak menganggukkan. Dan ini ikhwatul iman perlu seorang makmum biar dia bisa memahami apa yang kita jelaskan masalah ini, supaya agar dia mengambilkan kebaikan ketika dia menegakkan salat. Walaupun ini kita merasa mungkin ini mudah, tetapi banyak di kalangan masyarakat kita tidak memahami. Sehingga kita melihat apabila dia salat yaitu di belakang imam, ketika imam setelah baca Fatihah, dia membaca di belakang itu dengan mengeraskan suara, sehingga imam terganggu. Hendaklah dia membaca aqra' li nafsik, bacalah untuk dirimu sendiri. Ini ikhwatul iman yang bisa kita sampaikan. Ambillah kebaikan-kebaikan ini. Mudah-mudahan dengan kita menegakkan sesuai solat yang dicontohkan Nabi SAW, yaitu dengan ittiba' sunnah, kita mendapat ganjarannya dan kita mendapat pahalanya, supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Pembahasan kita ambil tentang tawarruk dan iftirash, atau iftirash dan tawarruk. Maka ikhwatul iman, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah."
wa yaghfir lakum dhunubakum. Di dalam hadis Nabi SAW, qal alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ir rasyidin mahdi min ba'di. Ayat ini dan hadis Nabi SAW ini menjelaskan salah satu agama kita, dinul ittiba, agama yang mengikuti. Kenapa? Kalau kita ingin lebih dicintai Allah SWT, ikutlah apa-apa yang telah dicantum Allah di dalam Al-Quran dan apa-apa yang telah dijelaskan Nabi SAW, ikutilah. Dan itu salah satu kebaikan, terutama tata cara kita beribadah atau menegakkan salat, mendekat diri kepada Allah SWT. Atau warraq dan iftirash, atau iftirash dan tawarraq ini salah satu ikhwatul iman ketika kita, yaitu tasyahud pertama dan tasyahud kedua. Di dalam penjelasan ya ini Nabi SAW, hadis beliau ada dua makna, khutbah salat wa khutbah hajah. Ada khutbah untuk salat dan ada khutbah untuk kepentingan. Kalau khutbah untuk salat di waktu tasyahud at-tahiyatillah. Kalau khutbah untuk kepentingan, kebutuhan, ketika kita membuka sesuatu acara atau ceramah dengan innalhamdulillah. Maka di dalam hadis Nabi SAW, beliau menjelaskan dari Abu Humaydin dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang at-tasyahud. Kana yatashahud, yani al-ula yaftarish, amma zada ana thani fayatawarraq. Apa maknanya? Beliau kalau tasyahud pertama, beliau iftirash, beliau duduk, kaki kirinya, yaitu beliau duduk dengan menggunakan kaki kiri duduk di atasnya dan kaki kanannya ke belakang dan jempolnya yaitu ke arah kiblat. Itu namanya tawarruk, tidak miring. Itu namanya iftirash. Amma tawarruk, dia berbeda sedikit, kaki kirinya masuk ke dalam dan duduk di atas karpet, dan kaki kanannya yaitu sama, jempolnya mengarah ke kiblat. Itu tawarruk, agak miring sedikit. Kalau dia misalnya lebih daripada 2 rakaat, silakan dia bertawarruk. Amma kalau dia 2 rakaat, cukup dia beriftirash ya saja. Jadi ketika kita melihat salat subuh Nabi SAW, di dalam riwayat sahabat Nabi Imam Ahmad mengambil pendapat ini, karena idza shalla rakaatin falyaftarish. Kalau dia salat 2 rakaat, dia iftirash. Jadi silahkan kalau ada yang menggunakan dua-dua ini, insyaallah itu semua benar. Dan ketika kita tasyahud ikhwatul iman, tasyahud pertama itu kita at-tahiyatillah salawatut sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Imam Syafi'i sudah kita jelaskan kemarin menambah sayyidina. Nah itu. Cukup sampai situ, kita bangkit mengambil rakaat ketiga. Ya, kalau dia maghrib, ya kalau isya ya mungkin ya rakaat sampai keempat gitu. Terus kalau dia meneruskan sama innaka hamidum majid, tidak masalah. Sampai innaka hamidum majid juga tidak bermasalah. Nah ini tasyahud yang pertama. Karena tasyahud pertama itu sunnah. Tapi kalau tasyahud yang kedua, yang terakhir, nah itu adalah rukun. Dia boleh sampai innaka hamidum majid, terus dia tambah Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnah mahya wa min fitnah mahmat wa min fitnah syarr masihid dajjal. Boleh. Atau dia tambah juga Allahumma inni adzikruka wa syukrika wa husna ibadati. Itu juga boleh. Terus dia tambah doa-doa yang ada tuntunannya. Setelah itu baru dia assalamualaikum. Assalamualaikum ini ikhwatul iman. Banyak di kalangan masyarakat kita salah menggunakan salam ini. Ada mereka mengangguk ke bawah terus memutar lehernya ke arah kanan, jelas pertama, dan pundaknya ikut berputar. Berarti sudah munharif ke kiblah dan sudah dia merubah ke kiblah. Jadi kalau kita assalamualaikum, cukup saja leher saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pundak dulu. Terus assalamualaikum warahmatullahi gitu. Kata sahabat Nabi SAW, ketika Nabi SAW assalamualaikum, kami melihat janggut beliau dan pipi beliau itu putih itu. Jadi tidak perlu pundak kita gerakkan, yakni kita ikut mutar ke kanan dan ke kiri, karena itu bisa menghadap ke kiblat, tidak sah nanti salat kita ikhwatul iman. Maka ini salah satu contoh yang dicontohkan Nabi SAW tentang iftirash dan tawarruk. Semua itu ada tuntunannya, tinggal kita mau mengambil mana yang terbaik buat kita. Yang penting kita mengikuti sunnah Nabi SAW yang telah dicontohkan beliau. Dan mudah-mudahan dengan kita beribadah, mendekat diri kepada Allah, ada tuntunannya, sobat ujur, kita pasti akan mendapat pahala. Ini yang sangat penting sekali ya ikhwatul iman. Tata cara ibadah kita adalah
sesuai dari firman Allah SWT dan sesuai yang telah dicontohkan Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan kita mendekat diri kepada Allah SWT ada tuntunannya dan Allah berikan ganjaran kebaikannya. Dan kita cukupkan sampai sini. Mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.